Nah, ini baru start kan langsung. Duluan nih, ini nggak background dah. Aduh, bentar. Saya sampai lupa. Lagi satu lagi. Lagi satu. Ah, stop. Halo semuanya, balik lagi di Sabar. Iya. Kayaknya kamu ntar dulu masuknya. Kayak gitu, oke. Bintang tamu. Aku susah nanti tekatnya. Ya udah. Oke, halo semuanya, balik lagi di podcast kita kali ini, podcast Gender dan Feminisme sama aku Rena Maulida Zahra. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali dengerin atau melihat podcast kita. Halo semuanya, balik lagi di podcast kita kali ini, podcast Gender dan Feminisme sama aku Rena Maulida Zahra. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali dengerin atau ngelihat podcast kita, selamat datang untuk kalian semua yang baru aja tonton ini. Podcast kali ini kita bakal balik lagi ngomongin mengenai ekoenzim dan teorinya apa sih yang paling cocok daripada podcast kita yang sebelumnya. Nah, biar kita bisa sama-sama saling diskusi, sama-sama saling tukar pikiran, mungkin kita bisa sambut teman kita, partner diskusi kita. Oke. Halo. Oke, coba perkenalan dulu dong. Oke, kenalin aku Idiaman Jayawaru, NIM-nya 35 2012. 2022 015. Maaf nih. Kali ini kita bakal balik lagi membahas soal ekoenzim, dan pastinya teman-teman juga penasaran kan sama teori apa yang bakal kita pakai kalau misalnya kita bahas soal ekoenzim ini. Terus juga gimana nih ide kalau ekoenzim kan kita semua tahu ya, itu tuh hasil fermentasi yang akhirnya bisa buat air, bisa buat tanah, bisa buat sabun cuci juga bahkan. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya bahas soal ekoenzim, apa sih kaitannya sama teori-teori teori-teori gender dan feminisme? Apa yang paling cocok dan apa yang paling nyambung? Oke, untuk kasus kali ini tentang ekoenzim ini kita ambil teori yaitu ekofeminisme, Mbak. Seperti yang kita ketahui, ekofeminisme itu adalah suatu teori yang menghubungkan antara ekologi dengan feminisme. Kalau kita melihat perspektif dari ekologi sendiri, itu fungsinya untuk ekoenzim karena di ekoenzim sendiri mencegah yang namanya eksploitasi alam, kemudian mendukung pertanian organik, sekaligus bagaimana cara mengelola limbah dengan baik dan benar. Kemudian kalau kita melihat perspektif dari feminisme, kita dapat melibatkan perempuan dari praktik ekoenzim sendiri, sehingga melalui kegiatan itu kita dapat menambah pengetahuan dan memberdayakan yang namanya perempuan atau manusia, khususnya perempuan gitu, Mbak. Baik. Nah, kalau gitu kan kalau misalnya dilihat dari data SIPSN itu kan sampah di Salatiga tuh angkanya tinggi banget. Dan kalau misalnya dilihat nih dari angka ketinggian sampah yang ada di Salatiga, paling tinggi itu yang pernah aku lihat itu sampah rumah tangga. Apakah akhirnya si sampah rumah tangga ini atau sampah organik ini bisa dijadiin ekoenzim? Bener, Bro. Aku juga udah baca. Aku terakhir baca tuh updatean yang 2023 tentang sampah, di mana sampah organik rumah tangga ini paling nomor 1 yang di Salatiga ya khususnya. Itu mencapai 39,22%. Kemudian disusul dengan kertas dan kayu. Nah, hal ini sebenarnya kita bisa lihat kan bahwa sebenarnya sampah organik ini bisa dijadiin sesuatu yang berguna seperti ekoenzim ini, tapi mungkin kurangnya pemahaman dari masyarakat nih, dari pemerintahannya kurang memberikan pengetahuan tentang ekoenzim, atau kurangnya relawan-relawan lain untuk turun ke lapangan. Itu dia, Mbak, masalahnya. Berarti menurut kamu sendiri ekoenzim ini bisa menekan angka tingginya sampah di Salatiga? Iya, bener, bisa banget kalau sudah diterapkan. Tapi menurut kamu apa sih ide kreatif yang kamu punya supaya banyak orang nih yang ikut juga dalam kegiatan ekoenzim ini? Tentunya ide kreatifnya ya melakukan sosialisasi terlebih dahulu ya, Mbak, memberikan pengetahuan kepada masyarakat dulu gimana pentingnya ekoenzim ini dengan keseimbangan ekosistem,
Karena kalau kita membiarkan sampah-sampah organik pun itu benar-benar merusak lingkungannya. Mending dipakai buat ekoenzim. Bisa tadi seperti yang Mbak bilang tadi, pembersih air gitu kan. Kemudian yang Mbak bahas yang kemarin di video sebelumnya ini ada sabun gitu kan. Kemudian untuk pupuk organik. Itu sangat-sangat penting sih. Nah, tapi kan kalau solusi dari kamu kan kita harus ngadain yang namanya sosialisasi. Apakah nantinya sosialisasi itu bakal berjalan selancar itu atau enggak? Karena menurut aku sendiri ya, kita untuk ngadain yang namanya sosialisasi, kita butuh adanya antusiasme dari masyarakat. Semisal nantinya nggak ada antusiasme dari masyarakat atau ternyata antusiasmenya ada cuma nggak berjalan selancar yang kita pikirkan, gimana? Sebenarnya itu risiko di lapangan, namanya suatu kegiatan pasti ada aja minus plusnya. Nah, salah satu minusnya kalau kita mengenai untuk masyarakat ini ya apa yang tadi Mbak bilang itu antusias masyarakat kurang ya. Nah, hal itu kayaknya kita harus melakukan benar-benar yang namanya pendekatan yang dimaksud ini contoh kita dekati dulu siapa yang paling berpengaruh daerah situ, sehingga mereka ketika menerima, kan biasanya kalau kita di suatu daerah mendengarkan seseorang yang paling pengaruh daerah kita itu bakal gampang masuknya di kita. Jadi itu secara langsung membuat antusias masyarakat lebih mudah didapatkan gitu Mbak. Tapi kamu punya nggak sih ide kreatif lain atau solusi lain selain sosialisasi itu? Untuk saat ini saya masih belum kepikiran sih Mbak, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk langsung turun lapangan mempraktekkan kepada masyarakat gitu. Berarti satu-satunya solusi dari kamu mungkin adanya sosialisasi itu. Benar, ya? Oke, berarti kita bisa nih guys untuk langsung ambil aja kesimpulannya karena pembahasannya juga udah selesai. A few moments later. Oke, dari apa yang kita bahas sebelumnya, apa yang udah kita diskusikan dari video ini dan video sebelumnya, itu tuh masih sebenarnya masih memiliki kesimpulan yang sama. Kita harus tetap menjaga kebersihan juga. Untuk sampah-sampah organik juga mungkin supaya nggak menumpuk kita bisa pakai ekoenzim itu tadi. Nah, kalau dari aku pribadi, aku tuh punya ide kreatif itu adanya sama sosialisasi tapi didukung dengan simulasi atau praktik langsung, sehingga masyarakat itu nggak bosen gitu dalam sosialisasinya. Karena kan kayak apa sih nih sosialisasi doang, apa sih nih cuma dengerin orang doang, materinya gitu-gitu doang, mungkin juga bosen kan gitu. Kayak kita sebagai mahasiswa untuk ikut seminar aja kadang kita ngerasa bosen banget kan, karena ya cuma dengerin orang ngomong, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, atau masuk kuping kiri keluar kuping kiri lagi, kan kita juga nggak tahu. Sehingga adanya sosialisasi yang didukung dengan praktik langsung atau simulasi itu cukup membantu masyarakat supaya ikut serta dalam kegiatan ekoenzim. Nah, kegiatan ekoenzim juga nggak cuma dari masyarakat aja, mungkin bukan dari pemerintah juga aja, tapi kita juga bisa ajak komunitas ekofeminisme untuk ikut serta dalam kegiatan ekoenzim yang kita buat, supaya teman-teman tuh juga tahu kalau misalnya di Indonesia tuh ada komunitas ekofeminisme. Teman-teman juga jadi tahu ekofeminisme itu apa, seperti apa, kegiatan mereka kayak gimana. Karena di sini yang lebih mengerti mengenai ekologi dan feminisme itu teman-teman dari ekofeminisme itu sendiri. Sehingga semisal adanya sosialisasi yang didukung dengan praktik langsung itu, kemungkinan besar kita bisa ngedapetin yang namanya antusiasme masyarakat. Karena ekoenzim sendiri kan di Indonesia atau bahkan di Salatiga itu masih kurang banget kegiatannya, masih jarang banget yang ada yang namanya ekoenzim, karena
di sini juga cuma ada satu TPA atau TPS gitu, aku lupa. Dan itu memang sampahnya menumpuk sangat banyak, sehingga adanya ekoenzim ini bisa memanfaatkan apa yang sudah ada, sehingga kayak misalnya sampah menumpuk dan segala macam yang akhirnya bisa menularkan penyakit, bisa mencemari udara, tanah dan segala macam itu kan bisa kita benahi dengan yang namanya ekoenzim. Karena ekoenzim nggak cuma untuk pupuk organik aja, tapi dia juga bisa untuk sabun cuci, dia juga bisa untuk nanganin yang namanya kerusakan air, sehingga di Indonesia atau di Salatiga memiliki keseimbangan alam, keseimbangan ekosistem. Nah, dari ide untuk teman-teman yang lagi nonton, ada nggak closing statement? Harus ada closing statement. Harus ya. Harus ada Aduh, closing statement. gimana ya? Gak henti-hentinya sih bilang kalau ekoenzim itu penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ada sampah organik di rumah, bungkus terus bilangin maknya, mak bisa nih buat ekoenzim. Ini buat teman-teman Gen Z yang nonton nih. Kalau buat mama ya bisa lah antusiasnya sendiri, kumpul dulu, terus nanti kalau udah lumayan banyak tuh difermentasi. Buat langkah-langkahnya nanti komen aja di bawah, nanti kita kasih tahu gitu. Oke, kalau gitu mungkin kita udah ada di ujung dari podcast kita kali ini. Aku mau ucapin banyak banget terima kasih untuk ide karena udah mau jadi partner aku. Terus juga terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton, yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Mungkin teman-teman banyak ngeluangin waktunya untuk ini, dan jangan lupa untuk komen juga di bawah karena komen dari kalian itu berharga banget untuk kita berdua. Lalu untuk teman-teman yang mungkin belum menonton podcast kita yang pertama, bisa nonton dulu supaya bisa banget, boleh banget nyambung, supaya nyambung, karena ini dua hal yang saling berkaitan gitu. Aku juga mau kasih ucapan terima kasih untuk teman-teman dari mata kuliah Gender dan Feminisme, dan Bu Ina juga. Kami berdua mengucapkan sangat banyak-banyak terima kasih. Banyak-banyak terima kasih. Mungkin segitu dulu dari kita berdua. Kita berdua juga meminta maaf kalau misalnya ada kekurangan, atau mungkin dari materi kita kurang mendalami, atau data-data kita juga kurang. Kami minta maaf sekali, karena yang sempurna cuma milik Tuhan Yang Maha Esa. Haleluya. Oke, bye. Bye guys. Nah, ini baru stop kan langsung. Oke. Jelek Gimana, nih ininya, backgroundnya. Udah baca. Pause ini berat dapat. Gak apa-apa. Mana emang? Nomor sih. Kok Willis? Aku tengah bantang nih. Bayangin lagi live, gue bilang anjing. Mencegah eksploitasi alam, mendukung pertanian organik, kemudian membantu untuk pengolahan limbah gitu Mbak. Kemudian kalau kita lihat dari udah tadi ya lah ya bacanya. Wow. Ini perspektif apa sih? Bentar, udahlah pause aja, ulang. Dikat aja deh. End of flashback.